AI. Kita akan bahas ya lewat perspektif diriku ya tentang AI sambil ngegambar Neng Tiva ya. Kita akan gambar Neng Tiva sembari kita membahas AI, sudut pandangku pribadi tentang AI karena lagi rame ya. Lagi rame ini si Ghibli ya. AI Ghibli. Oke Bang, gimana sih Bang pendapat lu seputar AI? Oke, sebelum Anda semua menghujat saya kasih tahu dulu ya. Ya, guys pada denger nih. Diriku adalah orang yang sangat mencoba netral gitu ya. Tapi ya memang kalau kita melihat ada suatu hal yang bagus ya kita harus bilang ya, itu tuh bagus. Kalau ada hal yang jelek kita tuh harus bilang itu jelek. Nah di AI itu sendiri ya, ya namanya aja AI gitu, itu kan tools ya, tools yang hanya bisa bekerja kalau diinin, kalau di apa namanya ya, kalau diperintahkan gitu, harus ada someone who operated it gitu loh ya, harus ada seorang gitu yang mengemudikannya. Sebelum gue bahas AI, gue mau bahas sedikit sebentar ke belakang sebelum AI ya. Gue tuh hidup di zaman ada kasus rame tuh digital art, it's not artist. Dulu tuh ada tuh gambar itu bukan digital. Kalau kamu gambar digital itu bukan seniman. Itu gue udah hidup di era itu ya. Maksud gue perkembangan teknologi bagi para seniman itu memang dari dulu tuh udah angkat tangan, itu udah anti gitu ya, seniman tuh sama teknologi dari dulu tuh udah begitu. Boro-boro AI masuknya digital art saja ya itu rame dulu tuh ya, zaman-zaman dulu tuh. Sama kayak kasusnya ini aja, mall-mall pada sepi pindah ke toko online, yaitu pembaruan teknologi sama gitu. Pokoknya segala sesuatu yang baru memang akan ditentang pada awalnya. Iya, suka nggak suka memang itulah yang ada. Itu kan kasus kemarin gitu ya, 1.000 seniman menolak AI, menolak tuh. Ya 1.000 user pakai, malah bukan 1.000 yang pakai, lebih dari 1.000 itu. Mungkin puluhan ribu ya yang make style AI Ghibli pada saat lebaran kemarin tuh mungkin puluhan ribu. Nah itulah yang terjadi gitu loh. Dari dulu gitu, pembaruan teknologi tuh begitu. Gue ingat banget dulu tuh gambar digital tuh ditolak gitu. Semenjak kesini makin banyaknya webtoon ya kan, situs-situs komik digital baru pada melek, baru. Oh iya ya, oke. Nah sekarang the next thing nih, ya kan, AI nih the next thing. Sama awalnya begitu. Yang balik lagi gue bilang ya, 1.000 seniman menolak, tapi 10.000 user atau orang biasa memakai. Dan ini buat teman-teman tahu aja nih ya, buat teman-teman tahu, itu para company besar ya guys ya pakai gitu. Mereka cuman kalem aja, nggak ikut tersulut untuk berkonflik gitu ya, berkonflik di Twitter apa segala macam. Mereka tuh nggak gitu, mereka tuh pakai, cuman mereka diem aja. Jadi sebelum ke AI ini ya, ada tuh dulu namanya tuh model 3D ya. Sekarang tuh dipakai di di Studio Paint, itu dipakai mempermudah memang. Dan itu sampai sekarang pun model 3D itu dipakai oleh webtooners nih. Para seniman webtoon ya, itu dipakai. Pada awalnya ya teman-teman tahu sendiri lah ya, dalam produksi komik gitu ya, itu satu lembar berapa panel, satu panel berapa karakter yang digambar ya kan. Setiap panel ada backgroundnya nggak, apalagi panel-panel yang ukurannya besar, yang setengah halaman atau yang satu halaman, itu kan kita perlu waktu banget ya untuk bikin background. Nah era digital drawing ya, komik-komik digital itu merevolusi itu, dimana
satu komikus yang bikin mungkin seminggu tuh cuman beberapa lembar gitu ya, itu dengan adanya teknologi semacam itu seminggu bisa bikin 3 sampai 4 chapter kalau memang mau difokuskan. Dan memang industrinya semakin sekarang, untuk kita ngomongin webtoon ya, itu update-nya wow sangat cepat ya. Kalau bisa seminggu upload 2 kali ya kan, itu udah harus gitu. Gak bisa seminggu sekali lagi, sulit untuk majunya. Nah, untuk update webtoon yang oke apa segala macam itu kan diperlukan, kalau teman-teman tahu namanya digital asset ya. Digital asset itu untuk salah satunya mempercepat. Nggak usah bikin sketsa muka lagi, kita simpen aset muka untuk karakter A, nanti kalau perlu tinggal di copy paste, kita tinggal ubah sedikit ekspresi. Begitu juga dengan background ya, kita beli aset 3D, tinggal diputer-puter aja gitu ya, diatur-atur di Clip Studio Paint untuk mendapatkan hasil ruangan yang akurat, oke, dan juga cepet gitu, nggak perlu digambar sebiji-sebiji lagi. Itu zamannya udah seperti itu. Nah sekarang muncul lagi nih AI, yang mana kita bisa dibilang ya nggak perlu gambar, kita hanya ketik prompt ya, ketik aja gitu kan. Misalkan seorang karakter perempuan berjalan menuruni tangga memakai seragam sekolah, itu udah digambar sendiri gitu kan. Teman-teman sudah pada tahu lah, itu memang itulah yang terjadi gitu loh. Itulah tren yang kemarin gitu. Tren Ghibli, semua orang literally bukan seniman pun bisa ngetik, bisa. Nah tapi kemarin itu kan memang kalau menurut gue ya itu tren seru-seruan aja gitu kan, sepupu gue make biar fotonya tuh ala-ala Ghibli gitu sih, cuman seru-seruan aja, nggak ada maksud apa segala macem. Dan memang ya kalau mau dibilang pahit-pahitnya nih guys, kalian mau 1 juta seniman gak setuju guys. Cuman ya kenyataan pahitnya memang kalau kata Tara Arts nih ya, itu yang namanya art style ya tidak bisa di copyright kan, tidak bisa dipatenkan. Itu sama aja kayak kalian matenin jenis musik rock, dipatenin yang nggak bisa. Yang bisa dipatenin itu nama brand, misalkan nama Naruto itu sendiri dipatenin, karakter Naruto sendiri itu dipatenin, rambut kuning baju oranye itu. Tapi kalau kita matenin genre ninja ya nggak bisa genre ninja dipatenin, style ninja tuh udah pasti kan berantemnya kan gitu kan, segala macam, kostumnya juga kan ada maskernya, ada segala macam, itu nggak bisa dipatenin. Itu pahitnya, memang itulah yang terjadi. Jadi menurutku daripada kita tuh ngurusin begituan ya mau nggak diurusin mau diurusin juga tetap aja teknologi akan berkembang. Dan bagi kalian yang nggak suka ya kalian akan tertinggal gitu loh. Sama kayak dari awal-awal nih, ada guru gue sendiri gitu ya, awal-awal dia kan seniman tradisional gitu ya, pakai kanvas. Begitu ada teknologi yang nggak mau belajar ya gimana, hidupnya juga kurang oke juga gitu kan. Nah terkhusus AI, daripada kalian tuh bermindset wah ini akan merebut pekerjaanku, ini akan merebut lahan seniman, kalian itu mindsetnya diubah aja jadi kayak gini. Gua sebagai tukang gambar, sebagai seniman, mampu mempercepat kinerja gua memproduksi karya menggunakan AI. Mindsetnya tuh seperti itu guys. Jadi jangan kita dikendalikan AI, tapi kitalah yang mengendalikan AI. Dan seniman-seniman Hollywood apa segala macam itu udah melakukan itu, dan mereka kalem-kalem baik. Mereka ya ada sih yang menolak, yang frontal ada, cuman tidak seribut, tidak serame di negara Konoha gitu guys. Gua mencoba mengerti gitu ya, karena gue juga seniman juga. Perasaan gue apa? Ya memang tersaingi gitu ya. Udah capek-capek ngelatih gambar lama apa segala macam, kesalip set,
adjust sama AI. Ya, cuman mau gimana, it is what it is gitu kan. Kita mau menolak apa segala macam, itulah kemajuan zaman, tidak bisa ditolak gitu ya. Ya kita mau survive nggak? Kalau mau ya kita belajar menggunakan itu untuk ya kepentingan kita gitu kan, untuk mempertajam dan juga menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih cepat. Kita bayangin zaman dulu ya, yang tadi gue bilang itu, ya kalian lihatlah Oda gitu kan, Oda Sensei, pengarang One Piece itu bikin komik tuh lama, butuh asisten apa segala macem gitu guys. Sama mendiang Akira Toriyama juga gitu, butuh asisten apa segala macem demi mengejar deadline yang 1 minggu dia harus beberapa chapter gitu ya, karena memang udah terkenal ya, tuntutan rilisnya juga memang cepat, harus deadline itu harus dikejar cepat. Itu masih pakai tenaga orang. Nah sekarang misal nih kalian udah dapet job, ya kan? Kalian dapet job, ya kalian manfaatkanlah AI untuk mempermudah kinerja kalian, biar kalian bisa punya banyak waktu luang, bisa ngerjain hal lainnya. Seperti itu. Jadi mindsetnya jangan mau kalah gitu ya, jangan mau kalah. Jangan menolak sesuatu yang memang ada nilai positifnya. Tergantung orang yang make. Dan gue ngomong kayak gitu bukan berarti gue memakai semua AI apa segala macam ya. Gue pakai AI nggak pakai, gue pakai untuk nentuin ide apa segala macam kemudahan, gue pakai ya. Tapi apakah semuanya gue pakai AI? Ya tidak lah, ya jangan gila juga lah, tidak AI itu belum bisa mengcover semua ya, hanya beberapa parts aja ya yang memang sudah bisa tercover. Untuk yang lainnya gue tetap ngeliat sendiri. Ini di gambar ini nih, kalian lihat dari awal sketch sampai pewarnaan gue sendiri. Bisa juga skill gue juga tetap ada gitu loh. Yang open komis sama gue ya tetap ada. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya teman-teman ya, daripada teman-teman mencoba mendebat sesuatu yang pada akhirnya kalian nggak akan mungkin bisa menang gitu. Ya mau gimana, AI yang punya company besar, mereka ngerti hukum apa segala macam. Di satu sisi hukumnya sendiri tidak melarang gitu ya untuk art style itu digunakan gitu untuk bisa mengcopyrightkan art style itu tidak bisa gitu. Ya gimana kalian mau ngelawan sesuatu yang kayak gitu, yang nggak bisa. Ini seluruh seniman nih di Indonesia bersatu, ya tetap aja gagal, nggak akan bisa. Daripada kita jelas-jelas tidak bisa memenangkan pertempuran yang tidak bisa kita menangkan, mendingan kita ya pakai aja untuk kepentingan kita gitu loh. Lu semua bisa gitu guys, menggunakan ini untuk mempersingkat waktu kerja lu, memperbagus hasil kerja lu, itu bisa gitu loh. Bisa, maksudnya ada hal baik nih di AI. Oke, kita nggak boleh tutup mata ya, kita nggak boleh tutup mata sama efisiensitasnya si AI ini, ya gitu. Dan dari zaman dulu argumennya tuh cuman takut masalah nyenggol piring nasi doang. Cuman takut itu doang sebetulnya dari zaman dulu, dari zamannya ya gambar di kertas peralihan ke gambar digital lah. Itu kan juga dulu sempet konflik, kalau teman-teman ingat ya, perkara Undo Redo gitu ya. Wah, di gambar digital bisa undo gampang, di kertas kan nggak bisa undo gitu ya. Gitu, itu cuman masalah pembaruan teknologi. Memang pada setiap pembaruan teknologi di zaman ini akan terjadi konflik. Ojek pangkalan sama ojol, pembaruan teknologinya kan ojol tuh. Konflik nggak di Indonesia? Konflik. Cek aja tahun-tahun ke belakang. Tokopedia, sebut merek. Toko online.
sama pedagang-pedagang di ini di Tanah Abang yang mulai sepi. Gimana tuh? Ya gimana, itu pembaruan teknologi. Yang tidak menggunakan kemajuan teknologi tertinggal. Banyak pedagang di Tanah Abang tutup gerai, tapi di satu sisi kalian lihat sendiri UMKM yang online itu larisnya segimana gitu kan. Itulah pembaruan teknologi, jangan ditolak mentah-mentah. Pelajari, kalaupun kita nggak pakai ya udah, kalem, legowo. Nggak usah panas sendiri, serius. Santai aja, santai, hidup mau dibawa santai. Santai aja, santai. Dan ingat, ini para seniman-seniman yang kalem, yang nggak bersuara guys ya. Nggak semuanya sih, tapi ada. Dan rata-rata itu memang yang mereka sudah kerja di perusahaan gitu ya sebagai karyawan. Itu mereka mayoritas tuh setidaknya tuh udah mencoba gitu. Mencoba pakai AI ya kan, dan ya optimal aja, dan mereka diem aja karena mereka kalau mau speak up juga nanti mereka di hate, dikiranya mendukung apa segala macem gitu kan. Tapi di satu sisi mereka terbantukan juga, jadi mereka ya kalem baik gitu kan. Ini gue ngomong biar kalian tuh coba sedikit sedikit objektif dalam melihat sesuatu. Kalau ada yang baiknya ambil, yang buruknya buang, sesimpel itu. Jadi nggak usah terlalu diperdebatkan. Nggak setuju ya monggo silakan, nggak usah pakai titik. Hiduplah masing-masing di jalan yang masing-masing. Dan bagi kalian ya para non seniman ya, non ilustrator yang sok-sokan ngebela ilustrator nih, di zaman-zamannya gambar tradisional ya, gambar karikatur apa segala macam, kalian yang bilang berdiri untuk ilustrator, berdiri untuk seniman, di rumah kalian emang kalian punya nggak karya-karya dari seniman? Kalian pernah mesen lukisan nggak di orang? Jangan masalah kayak gini kalian baru turun tangan seolah-olah kalian membela gitu kan. Tapi kalian beneran membela nggak ilustrator di kehidupan nyata? Kalian beli nggak karyanya? Daripada kita masalahkan AI ya, kita support aja memang ilustrator Indonesia ya, ilustrator lokal atau perupa lokal ya, seniman lokal, beli karyanya. Itu dukungan yang nyata, titik. Jadi nggak usah dipermasalahkan AI. Kalian dukung seniman lokal, beli karyanya, beli komiknya. Kalian ada yang beli komikus lokal nggak? Yang karyanya ya jangan dibandingkan sama yang udah internasional ya. Setidaknya kalian beli nggak? Cobalah beli. Coba biar kalian support dengan artis-artis seniman lokal. Itu aja sih pesan dariku. Ini juga Neng Tifanya udah jadi nih.